Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, di video kali ini saya akan membagikan lagi berkaitan dengan tips bagaimana cara mengerjakan atau membuat esai dalam pendaftaran LPDP. Nah, esai ini menjadi salah satu kunci juga dan merupakan kunci yang penting ketika nanti kalian lolos dan masuk ke tahap wawancara. Karena biasanya pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan berkaitan dengan beasiswa LPDP ini nanti akan berfokus pada esai. Ya, esai yang sudah kita buat itu biasanya kita ditanyakan kembali dan dilihat seberapa konsistennya dan seberapa tegas atau seberapa yakin kita meyakinkan para interviewer. Nah, di video kali ini saya akan membagikan bagaimana tips untuk membuat esai dalam pendaftaran LPDP. Oke, masuk ke tips yang pertama. Pahami tujuan esai LPDP. Nah, ini teman-teman yang harus catat adalah baca dan pahami tujuan LPDP. Tujuan LPDP ini biasanya ada di buku panduan pendaftaran atau nanti kalian bisa membaca di website resminya LPDP. Nah, itu biasanya tujuannya sudah tertera di situ. Nah, teman-teman tinggal membaca dan pahami dan usahakan kalian pola pikirnya harus sesuai atau linear dengan tujuan LPDP ini. Karena di sini kita akan mendaftar LPDP. Jadi, usahakan tujuan kita harus linear dengan LPDP. Oke, tips yang kedua yaitu buatlah outline. Nah, setelah memahami tujuan esai, buatlah outline atau kerangka esai yang akan kalian buat. Ini juga hal yang penting karena nanti dalam penulisan esai itu ada panduan-panduan yang harusnya muncul. Ya, jadi misalnya di bagian pertama itu harus memunculkan apa, kedua apalagi, ketiga apa. Nah, di situ sudah ada di panduannya. Jadi teman-teman dengan membuat outline ini atau kerangka ini, teman-teman nanti tidak akan kesulitan ketika mengembangkan tulisan atau esai yang nanti akan teman-teman buat. Jadi esai ini membantu untuk teman-teman membuat ide besarnya dalam bentuk kerangka-kerangka tulisan. Nah, setelah itu baru teman-teman kembangkan lebih rinci atau lebih detail lagi. Oke, tips yang ketiga, ceritakan diri kalian. Nah, ini menceritakan diri kita itu bukan suatu hal yang gampang ya. Kadang ketika kita menceritakan fokus hanya pada diri kita, nanti dianggapnya berlebihan. Tapi kalau kita fokus pada kekurangan, nanti dikiranya malah kita tidak yakin. Nah, menceritakan diri kita itu salah satu hal yang wajib ada. Tetapi prinsipnya menceritakan diri sendiri itu harus dengan jujur. Ya teman-teman, jadi misalnya kita jujur punya kelebihan dan kita jujur punya kekurangan, tetapi jangan hanya berhenti pada kekurangan, tetapi dengan kekurangan itu teman-teman bisa mengusahakan apa sehingga kekurangan teman-teman itu bisa diminimalisasi ya. Jadi jangan hanya pada fokus saya punya kekurangan tidak bisa public speaking misalnya, tapi jangan hanya berhenti di situ, tapi dengan tambahan-tambahan kalimat berupa misalnya ya, saya kurang menguasai public speaking, tetapi dengan saya mendaftar LPDP ini saya akan terus belajar untuk melatih dan mengasah public speaking saya. Nah, itu menjadi poin penting. Jadi jangan hanya fokus pada kelemahan, tetapi bagaimana kelemahan teman-teman nanti bisa diminimalisasi. Oke, lanjut ke tips keempat. Nah, di sini fokus pada kontribusi. Nah, LPDP ingin melihat bagaimana keberhasilan akademik dan pengalaman kerja kalian agar dapat memberikan kontribusi bagi bangsa. Nah, ini mengapa dari pihak LPDP itu mau membiayai kalian kalau kalian tidak mau berkontribusi. Ini kayaknya nggak masuk akal ya. Jadi LPDP mau membiayai teman-teman asalkan nanti ketika sudah lulus
teman-teman mau berkontribusi kepada bangsa. Nah, entah bentuk kontribusinya seperti apa, itu nanti yang harus teman-teman pikirkan. Misalnya dengan hal-hal yang konkret ya. Kalau di bidang pendidikan berarti nanti ketika sudah lulus, ya berarti terjun di dunia pendidikan, entah menjadi guru, entah menjadi seorang dosen, entah bekerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan sebagainya. Tetapi intinya dengan prodi yang kalian pilih, nanti usahakan untuk memberikan contoh nyata kontribusi yang akan teman-teman lakukan. Tips berikutnya, gunakan bahasa yang jelas dan menarik. Nah, prinsipnya menggunakan bahasa yang jelas dan menarik ini yang penting adalah mudah dipahami. Ya, jadi dengan bahasa yang mudah dipahami ini, orang lain itu akan menerima secara jelas ide atau gagasan yang kita angkat dalam esai itu. Jadi bahasa-bahasa yang digunakan itu harus lugas dan mudah dipahami. Karena seringkali bahasa tulis itu ketika kita tidak pintar untuk menyampaikan gagasan dalam bentuk tulisan, itu biasanya tulisan kita itu tidak bisa mencerminkan ide yang sudah kita pikirkan. Ya, orang itu bisa ngomong, bisa berbicara secara lancar, tetapi kadang tidak semua orang yang bisa berbicara itu bisa menulis dengan baik. Makanya di sini teman-teman coba menulis dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami aja ya. Tetapi sebetulnya dalam esai itu juga agak ilmiah gitu ya. Jadi bahasa yang mudah dipahami tetapi baku. Nah, itu prinsipnya. Tips yang keenam, periksa tata bahasa dan ejaan. Nah, pastikan untuk memeriksa tata bahasa dan ejaan tulisan teman-teman. Hindari kesalahan tata bahasa dan ejaan yang tepat untuk mengurangi kredibilitas tulisan teman-teman. Tata bahasa dan ejaan itu suatu paket ya dalam sebuah tulisan. Jadi ini sebetulnya agak susah diaplikasikan, agak susah dijelaskan secara teoritis, tapi ketika teman-teman sudah menulis, nanti coba kalian membaca berulang-ulang, terus dipahami lagi, kira-kira mana yang kurang, mana yang perlu diperbaiki, itu yang perlu dilakukan ya. Yang ketujuh adalah mintalah pendapat pada orang lain. Nah, ini juga salah satu kunci yang di video sebelumnya saya sudah menyampaikan. Ketika saya menulis esai itu melibatkan orang lain untuk membaca esai kita. Siapa tahu misalnya kita sudah fix atau sudah yakin dengan tulisan yang kita buat, tetapi ternyata setelah dibaca orang masih ada kekurangan yang ada dalam esai yang sudah kita buat. Oleh sebab itu, dengan meminta pendapat orang lain, nanti harapannya adalah tulisan-tulisan yang sudah kita buat itu mudah dipahami, sehingga ide yang kita miliki, gagasan yang kita sudah tuangkan dalam tulisan dapat diterima 100% oleh pembaca. Nah, itu adalah beberapa tips untuk membuat esai dalam pendaftaran beasiswa LPDP. Jadi prinsipnya menulis itu harus dilakukan, dibaca, dipahami, dan melibatkan orang lain, itu agar tulisan kita menjadi lebih baik. Oke, begitu saja teman-teman untuk video kali ini. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan pendaftaran beasiswa LPDP atau pertanyaan lainnya seputar kampus, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Sampai berjumpa di pertemuan atau sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya akhiri, selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.